Pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama beberapa menteri lainnya meninjau lokasi sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Nantinya sekolah rakyat disiapkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Pembangunan sekolah rakyat mulai rampung di sejumlah wilayah. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Tujuannya itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di sini. Kemudian ini memang kita tidak terlalu banyak di sini, tapi saya yakin dari hal yang di tempat ini nanti akan semakin orang tahu, sampaikan ke yang lainnya bahwa ya tadi yang seperti saya bilang, tujuan adanya sekolah ini adalah nantinya untuk semuanya akan hidup lebih sejahtera. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama. Sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi. Gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya. Di mana sekarang ini kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini. Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Mereka akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru, dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu, ibu calon siswa sekolah rakyat di Jakarta Timur menangis saat curhat ke Seskap Teddy, pemirsa. Ibu siswa tersebut harus membiayai 4 anaknya sendirian. Inilah Seskap Teddy yang datang bersama Menteri Sosial Gus Ipul mengunjungi rumah kontrakan calon siswa sekolah rakyat tidak jauh dari gedung sekolah. Tidak banyak yang bisa masuk ke dalam rumah karena kondisi rumah yang sempit. Seperti yang kita saksikan ini, ibu siswa ini, pemirsa, curhat dengan Seskap Teddy. Dia bilang dia harus berjuang menghidupi 4 anaknya seorang diri karena suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Kemudian ada Ibu Suratna, kemudian mewakili dari orang tua anak-anak lainnya. Terima kasih tadi kami mendengar langsung dari Bapak Ibu, dan saya rasa semuanya juga seperti itu kira-kira. Ya, kita memiliki tujuan mulia untuk menciptakan dan membangun anak-anak Indonesia. Kita beralih ke informasi lain. Usai diautopsi di Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar, Bali, jenazah Juliana Marins malam ini akan diterbangkan ke negara asalnya, Brazil. Semua persiapan pemulangan telah rampung. Peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brazil. Duka mendalam menyelimuti proses pemulangan jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang menjadi korban kecelakaan tragis di kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Setelah melalui upaya evakuasi yang penuh tantangan, jenazah Juliana selesai diotopsi di Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar, Bali. Jenazah Juliana akan diterbangkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali malam ini menuju ke kampung halamannya di Brazil.
Semua persiapan pemulangan telah rampung. Peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brazil. Hari ini sebenarnya kami di Rumah Sakit Bali Mandara menyerahkan jenazah ke antar bangsa ya, start pukul 10 ya, dan jenazah berangkat di pukul 12 ke Mandara. Dari otopsi itu tanggal hari Kamis sampai hari ini. 26. Kalau proses pengurusan kepulangannya ada kendala nggak? Sepertinya lancar Pak ya, tapi itu memang antar bangsa yang ngurus. Jadi kita menyerahkan jenazah ke antar bangsa. Sebelumnya, Juliana Marins tewas terjatuh ke jurang Gunung Rinjani dengan kedalaman 600 meter pada Sabtu 21 Juni lalu. Juliana mengalami luka memar, luka gores, dan patah tulang yang memicu pendarahan hebat. Hasil otopsi menunjukkan Juliana tewas 20 menit setelah terjatuh. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca terjatuhnya pendaki asal Brazil Juliana Marins di Gunung Rinjani, pemerintah melakukan evaluasi. Kasus ini menjadi sorotan dunia internasional. Ya, ini adalah rekaman saat Juliana Marins menjadi seorang pendaki semasa hidupnya ya. Ya, insiden yang terjadi dialami korban. Ini mendapat sorotan dunia, di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i mengevaluasi SOP pendakian Gunung Rinjani. Hal ini dilakukan buntut insiden pendaki asal Brazil Juliana Marins yang meninggal dunia terjatuh dan mendapat sorotan internasional. Kementerian Kehutanan mendapat banyak masukan dan evaluasi. Banyak usulan seperti pemasangan papan penanda hingga penggunaan alat pelacak yang dipasang di tubuh pendaki ini perlu untuk diterapkan ke depan. Raja Juli Antoni juga mengingatkan bahwa naik gunung ini berbeda dengan sekedar wisata atau ke mall atau healing. Perlu persiapan fisik yang matang dan perlengkapan yang memadai. Dengan tegas ia mengingatkan anak muda jangan ikut tren naik gunung saja tanpa persiapan yang matang. Yeah, we did it for the view, so I'm glad. Amazing, yeah, amazing. Secara total prosedur pengamanan ya SOP ya secara umum kan kita kita evaluasi ya. Ada yang mengatakan signboard masih perlu disimpan di beberapa tempat. Mesti ada posko-posko yang lebih dekat satu sama lain, termasuk ide ada RFID atau tadi istilahnya ELT ya, yang dipasangkan di gelang sehingga secara cepat apabila ada kondisi kedaruratan bisa terantisipasi dengan lebih baik. Naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Oleh karena itu bagian dari evaluasi kita nanti. Mungkin ya kita akan sertifikasi guide ya, akan kita masifkan kembali. Kemudian juga mungkin ada perankingan terhadap kebahayaan ya, ke potensi kedaruratan. Evakuasi WNI dari Iran terus dilakukan secara bertahap. Hari ini 13 WNI akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, 13 WNI yang tiba hari ini merupakan gelombang terakhir dari total 97 WNI yang dievakuasi dari Iran. Sebelumnya hingga kemarin pemerintah Indonesia juga telah mengevakuasi 84 orang yang terdiri dari 73 orang WNI dan 1 warga negara Iran. Para WNI dievakuasi melalui jalur darat rute Teheran Baku Azerbaijan. Dilanjutkan penerbangan komersial dari Azerbaijan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Oh iya benar-benar. Sementara itu Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan keselamatan dan perlindungan WNI di Timur Tengah menjadi prioritas utama. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR siang tadi. Setelah serangan ke Iran, kami memerintahkan untuk meningkatkan status KBRI Teheran dari siaga 2 menjadi siaga 1 dan meminta kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di wilayah Iran dan berada di wilayah Israel untuk melaporkan diri dan berkoordinasi sehingga bisa
Ya, selain seperti yang kita saksikan barusan, pemirsa, membahas konflik Timur Tengah, DPR RI juga ternyata menyoroti kekosongan duta besar Indonesia di 12 negara, diantaranya Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Utara. Jadi ternyata ada kekosongan di 12 KBRI dan ini disoroti oleh anggota Komisi 1 DPR, Frederick Kalalembang. Dan menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan posisi duta besar di negara lain kosong dalam waktu yang lama. Sugiono menyampaikan Kementerian Luar Negeri telah merampungkan nama-nama calon duta besar Indonesia dan usulannya akan segera diserahkan ke DPR RI. Tidak bekerja dengan maksimal. Jangankan yang kosong, yang ada kedubesnya saja tidak bekerja dengan maksimal. Banyak contoh, sehingga saya berharap bahwa Bapak Menteri nantinya tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang ada di negara yang bersangkutan. Saya menyoroti masalah duta besar, kenapa? Karena saya anggap bahwa duta besar ini adalah sebagai perwakilan atau presiden kecil daripada negara kita. Karena kalau ini tidak punya kompetensi yang baik, tentunya menteri dan staf yang menjadi sasaran bagi rakyat Indonesia. Seorang duta besar tentunya dia harus menangani masalah IPOLEK Sosput Hankam, ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Ibaratnya sama dengan tong sampah. Apa-apa adalah masalah kedutaan. Orang mau ke negara manapun selalu menghubungi duta besar. Yang seperti Pak Frederick juga sampaikan, dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah. Ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata. Jadi perlu waktu, oleh karena itu ya alhamdulillah semua prosesnya udah bisa kami selesaikan di Kementerian Luar Negeri. Dan beberapa duta besar juga sebenarnya ada di ruangan ini tapi belum bisa berangkat karena proses dari negara akreditasinya juga masih berjalan. Dan semoga dalam 1-2 hari ini usulannya sudah bisa sampai ke DPR. Pemirsa, aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Seorang polisi menjadi korban penganiayaan yang diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Seorang anggota Polres Intan Jaya, Bribda Ricardo Pasaribu, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Insiden ini terjadi di area kompleks Kios Palopo, Distrik Sugapa. Korban mengalami luka cukup serius pada bagian telinga kanan dan saat ini telah dibawa ke RSUD Sugapa guna menjalani perawatan medis intensif. Dalam insiden ini, korban mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan telah dibawa ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Karten telah bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian guna menemukan informasi dan barang bukti. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta percayakan kasus ini kepada aparat keamanan. Polisi akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi dan TNI akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, yang belakangan kembali menjadi titik rawan aksi kekerasan oleh KKB. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan Pilpres dan Pileg digelar terpisah dengan Pilkada. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.